Itu kan masalahnya apa? Ketika kita akan menyampaikan materi. Maka itulah sebagai konsep Ibu, misalnya menyampaikan materi berkaitan dengan satu KD tertentu. Kita mengalami kesulitan. Halo, halo, Kak Dangu? Ya. Ya, halo Bapak, masih jelas? Jelas. Jadi kalau kita alihkan masalah yang kita hadapi apa, misalnya menyampaikan pembelajaran pada saat pandemi, itu kan masalah. Masalahnya diantaranya tidak sampainya, tidak kendala di koneksi internet misalkan, atau materi tertentu. Maka Ibu itu aja, jangan berkaitan kan harus ada siswa gitu. Jadi PTKN disesuaikan dengan kondisi pada saat ini gitu, Bu. Soalnya pernah saya pada awal pertemuan atau dalam menggunakan IT atau menggunakan WA gitu ya, menyampaikan surat admin, diberikan contoh, diulang-ulang, kemudian suruh dihafal. Ketika ada luring, saya bertemu, dicoba hanya beberapa gelintir orang saja yang sudah hafal. Nah, ketika bertemu, saya ulang-ulang, kelihatan bedanya dengan awal saat ditanya atau saat dicek begitu. Nah, intinya jadi lebih baik ada pertemuan tatap muka, menggunakan menggunakan WA jadi tidak lancar begitu. Bagaimana sebaiknya jika masih terus pandemi dan tidak ada tatap muka begitu? Terima kasih. Nah, itu kan oke, makasih. Jadi satu, Ibu punya praduga, bahasa praduga dengan membandingkan orang yang pernah kejadian gini. Peristiwa ini pernah menimpa di tempat lain, tetapi pembelajaran bisa berhasil. Jadi jangan dibandingkan secara bahasa kita peer to peer bahwa tatap muka dengan tidak tatap muka, bagusan tatap muka. Memang betul. Nah, sekarang itu yang tidak tatap muka supaya efektif. Itu kan permasalahan, Bu ya. Itu jadi yang Ibu itu jangan membandingkan antara tatap muka dengan tidak tatap muka, tapi Ibu mencari solusi bagaimana agar pembelajaran yang tidak tatap muka meningkat dibandingkan yang Ibu hadapi masalah sekarang. Misalnya Ibu sekarang dengan tidak tatap muka berapa persen siswa yang mengalami kesulitan. Nah, sekarang Ibu ada cara lain. Walaupun dengan menggunakan tidak tatap muka, tapi diusahakan presentasi itu meningkat. Seperti itu, Bu. Jadi perbaikannya seperti itu. Tidak serta-merta yang tidak tatap muka dengan tatap muka dibandingkan. Gitu. Itu, Bu ya. Justru itu kesulitannya waktu tidak tatap muka, tidak ada tidak ada hasil begitu, kurang hasil. Sementara ketika saya luring dan dilatih begitu diulang-ulang bacaannya, ternyata ada perbaikannya. Iya. Bagaimana cara nanti ada narasumber. Nanti Ibu kemukakan juga permasalahan itu. Mungkin ada dari narasumber lain yang berkaitan dengan secara khusus tentang metode yang digunakan di dalam PTK, Bu. Oke. Iya. Baik. Iya, terima kasih Bapak, Ibu Nawangsi juga terima kasih. Ya, nanti kita justru itu ada masalah Ibu ya, bagus. Berarti Ibu sudah menemukan masalahnya. Nanti kita akan kembangkan bersama Ibu Ari ya untuk pemateri berikutnya. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Ada untuk satu orang penanya lagi, silakan Bapak Ibu. Oke, ada dari Bapak Sony Wibawa di chat ini. Maaf, berarti masalah PTK bukan hanya ke metodologi, tapi ke konten ataupun bahan ajar atau alat. Boleh seperti itu ya? Begitu Pak? Ada pertanyaan di chat. Jadi PTK itu bukan hanya masalah metodologi, tapi juga ke konten atau bahan ajar atau alat. Seperti itukah Pak? Ya, silakan Pak Asep. Apakah jelas pertanyaan yang baru saya sampaikan?
Halo? PTK itu dilakukan menyadari masalah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Intinya itu. Jadi bukan hanya metode saja, jadi bisa bahan ajar gitu kan. Yang penting pembelajarannya meningkat gitu Bu ya. Iya. Demikian Pak Sone Wibawa. Ya, mudah-mudahan masih penasaran ya. Nanti kita akan berlanjut ke sesi bagaimana langkah ke penyusunan PTK. Baik, Pak, atas kerjasamanya, bantuannya untuk memberikan kami pencerahan dalam hal urgensi penerapan tindakan kelas dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan kita hari nanti bisa bertemu lagi ya Bapak ya. Ya baik Bapak Ibu guru hebat. Izin kita saya akan meninggalkan berlanjut ke ini ya Bu ya, ada kegiatan lain. Izin saya meninggalkan kegiatan ini iya, karena Bapak, kegiatan lain. kasih. Oke, terima kasih. Oke, siap, jazakallah khairan katsir, Pak. Ya, Bapak Ibu guru hebat, kita akan berlanjut ke sesi berikutnya yaitu langkah praktis penyusunan PTK di masa pandemi ini yang akan dipandu oleh Ibu Ari. Beliau adalah trainer nasional yang sudah berpengalaman. Beliau adalah pengurus IGI Jabar. Sebenarnya saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Kok malah ini? Ibu Ari, mohon maaf, biodatanya tidak bisa saya buka. Sepertinya seperti itu. Ya. Untuk mempersingkat acara, kita langsung saja waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu Ari. Mangga Ibu Ari. Ibu, yang singkatnya saja Ibu sampaikan, nanti saya putar, saya lengkapi dari sini. Ya, Ibu. Ya, data CV yang Ibu sampaikan ke saya itu tidak bisa dibuka dengan ini, dengan Word ataupun yang lainnya. Jadi mungkin nanti Ibu bisa langsung ke materi Ibu saja mungkin ya Ibu. Mangga Ibu Ari. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya dan yang terhormat Pak Asep, Dr. Asep Sudarsono sudah memberikan materi yang cukup banyak buat kita. Kemudian Bapak Nono selaku Ketua Panitia dan pengurus IGI Garut yang saya kasih, serta guru-guru yang hebat dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya lihat cukup banyak dari Kalimantan, dari Batam, dan ini bagi saya sangat tersanjung ya. Mungkin di flyer itu cukup berlebihan, saya disebut guru PTK nasional. Kebetulan memang hasil dari teman-teman yang saya bimbing, saya kebetulan membimbing PTK itu dari tahun 2015,